Baik, teman-teman, terima kasih. Kita kembali lagi di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi LBH Jogja. Hari ini kami LBH Jogja bersama Dr. Trisno Raharjo. Beliau adalah Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah, akademisi dan praktisi. Terima kasih Pak Trisno Raharjo berkenan untuk menyediakan tempat dan menyediakan waktu untuk kami diskusi. Sama-sama. Monggo, silakan. Nah, eh, kita di bagian ini akan membahas soal salah satu kebijakan, yaitu rencana perubahan di RKUHP. Tentu YLBHI memiliki kepentingan dalam proses mengawal salah satu kebijakan yang itu sangat dekat dengan proses kehidupan khususnya di Indonesia. Nah, terlebih YLBH itu punya kepentingan juga untuk mengawal hak-hak masyarakat kelompok miskin, marginal dan orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Nah, berangkat dari situ, Pak Trisno, sebenarnya kita ingin ngobrolin soal proses RKUHP ini. Mungkin saya akan mulai dari kita akhir-akhir ini dengar ada beberapa hashtag, yaitu semua bisa kena, kemudian ada hashtag semua bisa jadi korban gitu. Tentu munculnya hashtag-hashtag ini itu berangkat dari kekhawatiran yang itu berangkat dari nggak mungkin kalau misalnya nggak ada alasan gitu. Ada catatan-catatan yang kita catat di YLBHI maupun masyarakat sipil yang itu kemudian proses penegakan hukum ini selama berjalannya KUHP itu kemudian banyak para pencari keadilan itu mengalami kasus-kasus unfair trial. Nah, kekhawatiran itu kami tangkap dari suara-suara, dari hashtag baik di berbagai media maupun catatan-catatan dari jaringan masyarakat sipil gitu, sehingga penting untuk mengawal ini gitu. Dan sebetulnya kalau misalnya kita bicara hashtag semua bisa kena, semua bisa jadi korban, kami kemudian pengen diskusi dengan Pak Trisno. Memang RKUHP ini sedekat apa dengan kehidupan emak-emak, kehidupan seorang remaja atau mahasiswa gitu. Begitu Pak, sedekat apa sih KUHP ini dengan kehidupan kita? Ya, terima kasih Mas Julian. Kalau kita bicara tentang hukum acara, tentu kita tidak bisa lepas dari kitab undang-undang hukum pidananya, hukum materialnya, atau hukum yang menjadi dasar mana perbuatan yang boleh, mana perbuatan yang tidak boleh, mana yang bisa dikenakan sanksi dan mana yang tidak boleh dikenakan sanksi. Sehingga hukum acara pidana ini menegaskan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Di samping kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu juga mengatur yang namanya PPNS, sama seperti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdahulu. Lalu juga diatur tentang penyidik khusus. Jadi ada penyidik khusus yang terutama adalah KPK, kemudian Kejaksaan dan TNI Angkatan Laut khusus untuk tindak pidana lautan ekonomi khusus ya, ZEE. Nah, dia ini memang secara prinsip menegakkan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sehingga kalau kekhawatiran bahwa hukum acara ini kemudian bisa mempermudah seseorang itu kemudian diproses di persidangan, maka kita berharap itu tidak terjadi karena kita akan melakukan evaluasi panjang kaitannya dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejak 81, tahun 81. Nah, tentu sekarang memang perlu dilakukan karena mengingat sebentar lagi, sekarang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, artinya 6 bulan lagi
tidak sampai 6 bulan, tanggal 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang banyak dikhawatirkan itu akan berlaku. Nah, kalau hukum acaranya kemudian tidak memberikan ruang yang baik, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat ya teledornya atau tidak ditaatinya ketentuan hukum acara pidana. Nah, saya kira ada masalah-masalah atau kasus-kasus yang muncul ya. Nah, kalau yang terkait dengan aparat penegak hukum, kita tidak lupanya dengan perkara Sambo. Perkara Sambo itu kan ingin mempermainkan bagaimana penegakan hukum itu seolah-olah bisa ditutup-tutupi. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Bahkan ada beberapa ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang agak mengkhawatirkan masyarakat sipil. Misalnya di kasus KM 50 ya, KM 50 ada pembuntutan. Itu sekarang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi aturan yang prinsipnya dibenarkan. Dia bisa melakukan pembuntutan ya, kemudian mengikuti orang. Nah, ini kalau disalahgunakan menjadi persoalan tersendiri. Penyadapan itu juga muncul pengaturan-pengaturan tentang penyadapan di dalam hukum acara pidana. Nah, ini yang kemudian secara tegas harus mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kalau itu tidak dilakukan, maka ya YLBHI, LBH Jogja itu banyak itu nanti pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Saya kira gitu, Mas Julian. Ya, terima kasih Pak Trisno. Jadi memang penting untuk mengawal proses ini ya Pak, karena ternyata itu begitu dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia dan interaksi satu sama lain, dan tentu harapannya tidak membuka ruang sedikit pun terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam aturan itu. Nah, LBH Yogyakarta juga sebenarnya tadi Pak Trisno memberikan catatan mention salah satu kasus Sambo ya. Nah, LBH Jogja, kebetulan Pak Trisno ini sebagai salah satu ahli juga di dalam proses kasus extrajudicial killing, kami nyebutnya begitu karena ada proses pembunuhan ya seorang tahanan di Banyumas, di mana seharusnya aparat penegak hukum yang harusnya menjadi tempat atau ruang aman bagi seseorang, tetapi faktanya di kasus Banyumas itu kemudian ada korban di sana yang itu meninggal karena disiksa di dalam tahanan. Bapak sebagai salah satu ahli juga yang mengawal, tentu kami sangat berterima kasih dan apresiasi. Nah, yang terkait RKUHP ini, apa saja catatan mungkin Pak ya, yang itu bisa kita ambil pelajaran dari proses kasus meninggalnya seorang tahanan di Polres Banyumas? Ya, saya kira kasus meninggalnya tahanan di Polres Banyumas itu sesuatu yang menurut hemat saya itu sangat-sangat melanggar hak asasi manusia. Mengapa? Kan seseorang itu ditahan justru sebenarnya untuk dilindungi. Orang itu berada di tahanan itu, kadang-kadang orang menyatakan, wah orang itu kok ditahan gitu. Tetapi justru sebenarnya yang namanya penahanan adalah upaya untuk ia bisa satu dijaga dan juga penegak hukum dapat berkonsentrasi untuk memecahkan masalahnya. Tapi kemudian di dalam dia tidak mendapatkan perlindungan. Orang ada di dalam tahanan itu bukan berarti dia menjadi warga yang kemudian direndahkan martabatnya. Dia tetap harus dihormati, dia harus tetap dihargai, dia harus tetap dijaga. Hanya kebebasannya yang berkurang. Nah, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menarik. Saya sempat berharap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menegaskan bahwa seluruh tahanan itu dikontrol oleh rumah tahanan negara kalau tentang penahanannya. Lembaganya adalah lembaga yang memang diberikan tugas untuk melakukan penahanan, sehingga yang namanya tempat tahanan itu boleh di kantor polisi, boleh di kantor kejaksaan, boleh bahkan di pengadilan, tetapi yang mengontrol, menjaga dan bertanggung jawab terhadap tahanan itu adalah lembaga rumah tahanan negara.
Tapi dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita, sepertinya itu akan menjadi kewenangan lembaga masing-masing. Nah, ini perlu kita cermati dengan hati-hati. Tadi kasus yang disampaikan yang di Banyumas, belum lagi kasus di tempat tahanan KPK. Bayangkan KPK itu tempat untuk mengatasi korupsi, malah terjadilah korupsi di situ, tindakan-tindakan yang tidak pas dilakukan di sana sehingga terjadi pemecatan terhadap mereka. Nah, saya kembali ke kasus yang Banyumas ini memang menarik untuk menunjukkan bahwa orang yang ditahan itu kemudian direkayasa, dan yang merekayasa adalah seorang polisi yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan agar ia bisa dianiaya. Nah, seharusnya dia tidak boleh masuk di tempat tahanan yang isinya rata-rata adalah tahanan narkotika, karena tahanan narkotika itu sudah ada standarnya, tempatnya sendiri. Nah, ini kemudian mereka dibaurkan, dijadikan satu. Maka saya menyatakan kepada majelis hakim sebenarnya bisa dipertimbangkan bahwa mereka itu adalah orang yang memang disengaja untuk melakukan perbuatan pidana. Jadi memang dipanas-panasi, kemudian diberikan informasi yang salah, yang menurut hemat saya itu dekatnya ke downplayer, ya. Artinya menyuruh lakukan. Nah, mereka seharusnya tidak dimintakan pertanggungjawaban. Nah, sehingga seharusnya mereka itu bebas karena mereka itu diberikan informasi yang sesat, informasi yang salah kaitannya dengan orang yang baru datang. Jadi seolah-olah orang yang baru datang masuk itu juga adalah orang yang suka membocor-bocorkan rahasia. Nah, itu menyebabkan terjadilah perbuatan yang menyebabkan kematian. Bayangkan orang ada di tahanan sampai meninggal. Kalau kemudian itu dianiaya penganiayaan lain, itu seharusnya tanggung jawab itu semua. Aparat kepolisian itu bertanggung jawab, karena ketika seseorang ada di dalam tahanan, dia itu statusnya adalah masih belum bersalah. Dia harus dihargai, hak asasi manusia cuma dibatasi agar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terulang di luar, atau bahkan dia menjadi tempat orang main hakim sendiri. Justru harus dipenjara itu, harus ditahan itu di rumah tahanan agar dia terlindungi. Meskipun di Indonesia ini ada orang sudah ditahan itu meninggalnya karena dikeroyok oleh orang dari luar itu. Nah, ini juga ada hal-hal lain bahwa polisi harus juga menjaga tahanan yang menjadi tanggung jawabnya itu harus terlindungi. Nah, kasus Banyumas itu juga salah satu ciri tidak terjaganya dengan baik tahanan yang menjadi tanggung jawab penegak hukum, dan saya kira itu sudah menjadi sebuah putusan. Yang pelakunya itu juga hukum, juga yang pihak polisinya yang kita sebut biasanya sebagai oknum itu juga sudah dikenakan sanksi. Jadi dalam konteks kasus Banyumas memang korban ini dimasukkan ke dalam tahanan narkotika, kemudian diberikan informasi ini nih cepu nih gitu oleh para pelaku karena sudah divonis ya, akhirnya dia menjadi korban hingga meninggal. Nah, Pak Trisno tadi menyampaikan bahwa proses penegakan hukum khususnya pidana itu kan kemudian harus memperhatikan hak asasi manusia. Nah, untuk supaya arahnya adalah dalam proses rancangan ini kemudian arahnya kita semangatnya adalah semangat memperkuat hak asasi manusia, itu kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan? Karena begini Pak, mungkin dalam kasus-kasus yang itu kemudian terjadi pelanggaran yang pelakunya oleh negara dan terkait kasus unfair trial itu kemudian sangat susah sekali diungkap karena ruangannya itu, jadi kita nggak sedikit dapat catatan CCTV-nya mati, dokumen-dokumen administrasi yang harusnya masuk itu nggak ada. Nah, yang itu memang bisa jadi salah satu fenomena gunung es kasus-kasus yang selama ini terungkap, karena itu tadi menembus impunitas kekuasaan itu sangat susah sekali, apalagi bukti-bukti kemudian ruangan itu dipegang oleh aparat penegak hukum itu. Jadi keterlibatan masyarakat sipil dalam proses
mengawal proses penegakan itu tantangannya di situ. Nah, supaya arahnya kita memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia, menjaga martabat kita sebagai manusia, itu bagaimana Pak seharusnya RKUHP ini arah revisinya? Ya, pertama kita juga harus mengetahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini ketika dimunculkan disebut sebagai karya agung di tahun 81 karena perlindungan terhadap hak asasi manusia itu selalu menjadi hal karya agung kita. Tapi karya agung ini kan juga punya masalah-masalah, ya. Saya ambilkan contoh sebelum itu menjadi undang-undang, dia memunculkan kasus Sengkon dan Kerta. Sengkon dan Kerta menghasilkan pembaharuan terhadap hukum acara pidana yang seharusnya tidak mengenal peninjauan kembali dan mengenal peninjauan kembali. Tetapi dalam perjalanannya, politik kemudian mempengaruhi yang namanya peninjauan kembali. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu hanya adalah hak dari terpidana. Itu juga menjadi hak dari jaksa. Jaksa kemudian bisa melakukan peninjauan kembali. Nah, ini tidak boleh terulang. Kejaksaan masih tetap dalam undang-undang kejaksaan itu memasukkan, itu harusnya dihapuskan, tidak boleh digunakan peninjauan kembali. Ini contoh. Kemudian nanti ada lagi kasus masih di dalam ranah kasus ini penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu kasus Rian Jombang. Kasus Rian Jombang itu Rian itu dulu pernah juga diproses untuk seharusnya menjadi tersangka pada kasus yang sedang berjalan. Yang ketika Rian itu terungkap kasusnya, nanti di rumahnya ada jenazah ibu dan anak yang didakwakan kepada terdakwa lain. Yang satu sudah dipidana, yang satu dalam proses penegakan hukumnya, yang nanti kemudian itu bebas. Ya, karena pelakunya adalah Rian. Itu sebenarnya mengulangi Sengkon dan Kerta. Nah, itu terjadi lagi. Ya. Kemudian kasus-kasus lain yang kemudian menunjukkan bahwa ada permasalahan dengan pihak kepolisian kita. Ya. Kasus yang kemudian muncul kembali dalam kasus Vina misalnya di Cirebon, gitu ya. Kemudian ada yang ditangkap tukang itu, yang kemudian nanti dia akhirnya dikeluarkan karena tidak terbukti dan kemudian menjadi masalah yang kemudian menunjukkan bahwa penyidik dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia telah bekerja dengan baik tetapi masih menimbulkan masalah-masalah yang ada. Untuk itu, misalnya dari tempat penahanan, itu harus ada CCTV. Ya. Betul, bisa dimatikan. Tapi kalau dia dimatikan, harus ada ketentuan yang ada dalam KUHP. Seingat saya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita itu mulai mengatur tentang penyidik yang kemudian tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tidak hanya penyidik, tapi penuntut umum yang juga melakukan atau merekayasa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 itu diatur. Nah, sehingga kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang kemudian menyebabkan kerusakan terhadap sistem hukum kita, obstruction of justice, maka terhadap diri mereka ada tanggung jawabnya. Nah, itulah yang dilakukan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam hukum acara. Nah, kita berharap hukum acara itu dengan strict mengatur ya apa yang harus mereka kerjakan dan ada kontrol dan tidak boleh perkara itu jadi bolak-balik. Memang dalam ketentuan hukum acara pidana itu yang baru itu ditentukan tidak perlu bolak-balik perkara itu. Nanti dirapatkan bersama antara kejaksaan dan kepolisian untuk menetapkan perkara. Itu berlanjut. Kalau jaksa dikalahkan misalnya dia boleh nanti modelnya kayak minta bandingnya ke pengadilan. Nah, hakim nanti yang menentukan perkara itu masih harus disidik lagi atau dilakukan penuntutan. Maka penuntutan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya berharap tidak terjadi pengulangan-pengulangan terhadap tindakan-tindakan kekerasan. Jadi menggunakan kekerasan sudah bukan waktunya lagi menggunakan hal-hal seperti ini. Tidak boleh terjadi tahanan itu disiksa dan seterusnya. Itu akan sangat melanggar hak asasi manusia. Sepakat Pak tadi memang arahnya dalam proses revisi ini itu harus mengarah ke penguatan terhadap penghormatan hak asasi manusia karena kita tidak hanya di dalam proses penahanan ya Pak ya, mungkin dalam proses penangkapan
kami mengusulkan di dalam rancangan ini dari proses penangkapan, kemudian penyelidikan, penyidikan, kalau itu masih ada, kemudian penahanan itu harus transparan dengan misalnya harus didukung dengan perangkat yang optimal, ada body kamera, ada CCTV yang Bapak sebutkan tadi, karena harapannya ke depan ada korban itu tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan yang sifatnya teknis. Nah, saya masuk ke salah satu bagaimana kita memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu salah satunya isu bantuan hukum, Pak. Yang itu kemudian menjadi concern dari lembaga kami juga, dan kami tidak jarang dalam proses memberikan akses bantuan hukum yang itu merupakan akses hak asasi, access to justice, itu mengalami kendala. Terakhir misalnya LBH Jogja itu waktu penangkapan masa aksi Omnibus Law. Itu ada 95 masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, bahkan ada anak-anak juga. Ketika kami ingin memberikan akses bantuan hukum kepada mereka, itu kami sangat susah sekali itu. Nah, ini menjadi salah satu isu yang kami kawal juga, bagaimana seseorang yang ketika itu ditangkap kemudian diproses pidana itu harus mendapatkan hak bantuan hukum. Nah, di dalam rancangan ini menurut pandangan Pak Trisno bagaimana? Ya, bantuan hukum itu diatur, akan tetapi pengaturannya menurut hemat saya itu terlalu umum. Kemudian kalau yang disampaikan oleh Mas Julian itu kan satu bantuan hukum struktural ketika massa kemudian melakukan upaya-upaya perlawanan. Nah, ini terkadang hal-hal semacam ini selalu dianggap sebagai sesuatu pembangkangan. Nah, pembangkangan itu yang menjadi hal yang seharusnya harus secara baik dipahami oleh aparat penegak hukum, bahwa dia pun itu harus kemudian menjaga kondisi lingkungan yang ada tanpa juga menyebabkan suatu bentrokan yang lebih besar. Itu masalah politik yang ada kalau kita berbicara tentang bantuan hukum struktural, akan tetapi harus ada upaya-upaya kalau kita kaitan dengan demo itu yang harus dilakukan secara persuasif. Polisi itu kadang-kadang persuasif, kadang-kadang juga enggak, tergantung perintahnya. Kalau ini merengseknya masuk tuh dianggap sudah sangat mengganggu, dia mukulnya udah karu-karuan. Ya. Nah, kalau sudah mukulnya enggak karu-karuan, itu yang sebenarnya enggak boleh. Ya. Bukan berarti kemudian masa demo itu boleh sembarangan. Tidak, kalau dia juga sudah melanggar boleh ditangkap, boleh dia diamankan. Itu bisa dilakukan. Yang tidak boleh justru malah aparat penegak hukum menggunakan pentungannya, kemudian terbawa oleh emosi, dia langsung memukul. Nah, ini harus bisa diatasi dengan cara mengontrol diri dengan baik. Jadi memang tugas polisi itu bukannya dipukulin, tetapi dia itu harus bisa menjaga dirinya dan perlengkapan yang diberikan kepada dirinya untuk menjaga. Lalu polisi akan bilang, kami kan juga nggak mau mati konyol. Nah, tidak ada masalah mati konyol. Menurut hemat saya, dia harus menjalankan prinsip-prinsip penjagaan. Tetapi itulah risiko. Jadi menjadi polisi itu bisa meninggal, pasti. Ya, kalau kemudian dia menghadapi masalah-masalah atau situasi-situasi yang berat, yang tidak boleh kalau dia itu sengaja, kemudian misalnya dia dibunuh. Nah, ini yang harus dihindari, sehingga bantuan-bantuan hukum itu secara aturannya dia masih normatif-normatif saja. Dia masih memberikan ruang-ruang yang mungkin diperluas, akan tetapi misalnya dia sudah tidak akan terlalu peduli mau menyebutkan itu sebagai perlindungan yang kepada masyarakat itu yang struktural macam-macam. Nah, dia harusnya itu menjaga semuanya, ini rakyat, dan itu ya kalaupun ada perlawanan mereka seharusnya bisa menjaga diri, tidak boleh membanting, tidak boleh memukul yang berlebihan. Sebatas mereka melakukan tindakan persuasif yang baik untuk misalnya
bagaimana cara membubarkan, tetapi tidak kemudian menyebabkan luka dan seterusnya. Kalau perlu ditangkap ya ditangkap, kemudian dibawa, tetapi kemudian tidak perlu lama. Kalau bisa tidak diproses ke pengadilan, kenapa tidak? Apalagi kan sekarang senangnya berbicara restoratif justice. Nah, itu bisa sebenarnya ya Pak dilakukan hal-hal seperti itu. Nah, menurut hemat saya itulah yang harus bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengendalikan kalau misalnya bentuknya demo. Ya. Seperti itu. Siap Pak. Ya, harapannya memang sepakat bahwa akses bantuan hukum ini menjadi hak semua orang, tidak memandang bentuk kasusnya ya Pak, kasus struktural atau kasus yang biasa gitu, karena memang sepengamalan catatan kami memang dalam konflik-konflik struktural yang menghadapkan pemegang sumber daya yang kecil dengan pemegang sumber daya yang besar, baik itu melawan korporasi atau kebijakan-kebijakan yang itu dikawal oleh masyarakat, memang dalam konteks pemberian akses bantuan hukum ini masih banyak terjadi penghalang-halangan. Nah, terakhir Pak Trisno, sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM, kami ingin mendengar catatan-catatan dari Muhammadiyah dan harapan-harapan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap proses penggodokan rancangan KUHP ini, Pak. Ya, kami dari Majelis Hukum dan HAM itu mengadakan beberapa kajian, pertama di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Desember 2024 ya. Kemudian sekitar Februari 2025 kami juga melakukan kajian terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu terakhir di bulan Juni awal itu setelah Idul Kurban itu kami melakukan kajian di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di 3 Universitas Muhammadiyah besar itu kami minta untuk melakukan kajian. Di samping itu Forum Dekan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu melakukan beberapa kajian-kajian di beberapa perguruan tinggi untuk membahas tentang rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kemudian hasilnya juga sudah kita sampaikan kepada DPR. Tapi secara resmi Majelis Hukum dan HAM mengirimkan surat tanggal 24 Juni 2025. Beberapa hal yang kami sampaikan adalah kami menyatakan kalau misalnya penyelidikan itu masih ada, pra-peradilan harus sudah ada di situ. Apapun tindakan kepolisian, apapun namanya, ya, kalau dia sudah melakukan tindakan, pra-peradilan terbuka. Tidak boleh, misalnya ini masih penyelidikan, tidak boleh pra-peradilan. Nah, kami belajar dari kasus Siono. Kasus Siono itu kami pra-peradilan, hakim bilang ini belum tingkat penyidikan, sehingga tidak boleh. Nah, padahal ada tindakan-tindakan kepolisian yang seharusnya bisa diuji di situ. Kemudian kami menyatakan bahwa harus diberikan tadi bantuan hukum, ya. Kemudian kepada warga difabel, apakah dia sebagai pelaku, apa dia sebagai korban, itu harus mendapat perhatian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian orang tua, perempuan, anak, ya, kelompok rentan itu juga diatur, dan kami sudah melihat ada aturannya, tapi minimalis. Menurut hemat kami minimalis dibandingkan kepada tersangka misalnya. Ya, korban sudah lumayan, ya, korban sudah dalam pengertian korban itu yang umum, ya, tapi yang tadi yang masyarakat difabel, kemudian orang tua, kaum rentan itu tadi yang disebutkan itu terlalu umum pengaturannya, masih sangat sederhana, sehingga itu perlu dilakukan pengaturan yang tegas. Kemudian kami menyatakan lagi begini, PPNS itu harus kalau mau menuntut, mau melakukan tindakan itu harus persetujuan Polri. Menurut hemat kami tidak. Kenapa? Loh, mereka itu juga penyidik. Bahwa mereka harus berkoordinasi nggak masalah. Mereka misalnya gini, saya mau melakukan penangkapan, tapi kalau nggak dibantu oleh polisi kok kurang kuat gitu kira-kira. Atau boleh, itu namanya penguatan kelembagaan. Tapi apakah hasil penyidikannya itu akan diserahkan ke jaksa dan kemudian dibawa ke pengadilan? Jangan lagi dicampuri oleh polisi. Itu nanti akan menimbulkan, menurut pandangan kami, efek bahwa PPNS itu tidak akan berfungsi. Kalau misalnya polisi memberikan catatan yang susah,
Padahal polisi sendiri mengkritik, jaksa kalau ngasih catatan banyak kami juga nggak mau gitu loh. Nah, sekarang PPNS seolah-olah itu penyidik kelas 2. Menurut hemat kami, kalau mau modern, jadikan PPNS itu adalah penyidik yang dapat melimpahkan perkaranya kepada jaksa tanpa persetujuan dari penyidik Polri. Nah, itu pandangan kami masukkan ke sana, sehingga harapannya hukum acara pidana ini betul-betul menjadi tonggak bersejarah kembali menguatkan hak asasi manusia. Ya, itu yang kami telah kirimkan kepada DPR. Mudah-mudahan itu diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan melalui acara LBH Yogyakarta ini kita berharap didengarkan lagi, ya, sehingga suratnya dibuka lagi. Mungkin belum sempat dibaca ya. Ini bisa dibaca lagi oleh DPR. Mudah-mudahan itu menjadi hal yang baik. Saya kira itu. Ya, sejalan dengan catatan pimpinan Pusat Muhammadiyah, memang setelah kami refleksikan, memang kayak fungsi pejabat penyidik itu seperti di isu lingkungan, perburuan itu kayak macan ompong memang Pak ya. Jadi seharusnya itu menjadi catatan perbaikan ke depan, fungsinya diperkuat. Nah, itu mungkin teman-teman diskusi sore hari ini. Tentu LBH YLBHI ini berharap juga nanti bisa mempertemukan para korban, Pak, supaya suaranya juga didengar. Harapannya ini bisa diakomodir juga oleh pemangku kepentingan, walaupun waktunya mungkin dianggap singkat, tapi pengabaian terhadap partisipasi dan prinsip-prinsip pemberdayaan itu tetap dibuka gitu, sehingga kami berharap akses sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat, korban, akademisi itu masih dibuka untuk memberikan masukan. Terima kasih Pak Trisno, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta atas ruang yang sudah diberikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, maupun berkenan waktunya untuk menyediakan podcast yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa berdampak besar kepada publik. Semoga. Terima kasih Pak. Jangan kapok ya Pak. Iya, terima kasih.